Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artika Sari Siregar, NPM 2008 260068. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mind mapping dari blok basic endokrin dan metabolisme. Kemudian di sini saya mengangkat topik tentang sistem metabolisme. Di sistem metabolisme itu dapat terbagi menjadi tiga, yaitu ada metabolisme, katabolisme, dan anabolisme. Jadi di sini saya akan pertama membahas tentang metabolisme dari definisinya terlebih dahulu. Jadi definisi dari metabolisme merupakan mekanisme yang mengatur aliran metabolik tubuh melalui jalur metabolisme. Nah, fungsi dari metabolisme ini bisa untuk mekanisme terjadinya pernapasan, kemudian mencerna makanan, mengalirkan darah, dan memperbaiki sel. Jadi proses-proses tersebut itu terjadi dalam proses metabolisme tubuh. Kemudian selanjutnya ada katabolisme. Katabolisme ini merupakan pembentukan molekul kompleks menggunakan energi dengan mengubah senyawa anorganik menjadi organik. Untuk fungsinya tersendiri yaitu sebagai penghasil energi, sumber bahan baku, menjaga keseimbangan tubuh. Selanjutnya yang ketiga itu ada anabolisme. Untuk definisinya, anabolisme ini merupakan proses penguraian molekul kompleks menjadi sederhana. Kebalikan dari katabolisme, dia mengubah senyawa anorganik menjadi organik. Sedangkan untuk fungsi dari anabolisme itu dapat membentuk dan menghasilkan sel-sel baru dan menjaga jaringan di dalam tubuh. Kemudian sistem metabolisme ini tentunya membutuhkan bahan baku makanan yang dapat diproses menjadi energi. Jadi adapun jenis-jenis nutrisi yang dibutuhkan dalam tubuh untuk mengatur sistem metabolisme itu, yang pertama ada karbohidrat. Nah, karbohidrat ini merupakan sumber energi utama atau yang paling penting. Yang kemudian yang terutama itu ada glukosa yang dibutuhkan oleh otak dan sistem saraf pusat. Selanjutnya jenis nutrisi yang kedua ada protein. Protein ini menyediakan asam amino yang diperlukan untuk membentuk enzim pencernaan dan metabolisme serta antibodi yang diperlukan. Kemudian ada lemak. Lemak ini juga ada metabolismenya yaitu lipolisis. Lemak ini juga sebagai pembangun atau pembentuk struktur tubuh. Kemudian pelindung kehilangan panas tubuh dan penghasil asam lemak esensial. Kemudian ada jenis nutrisi air. Air ini merupakan pelarut dan pengangkut dari nutrisi-nutrisi lainnya. Kemudian ada jenis nutrisi vitamin. Vitamin ini ada beberapa banyak vitamin. Yang pertama di sini yang saya bahas ada vitamin A. Vitamin A ini penting untuk penglihatan dan kontrol gen. Kemudian vitamin D mengatur metabolisme kalsium, diferensiasi sel, dan sekresi insulin. Selanjutnya ada vitamin K, pembentukan kalsium, dan vitamin C sebagai antioksidan yang larut dalam air. Kemudian ada proses metabolisme dari karbohidrat. Nah, karbohidrat itu kan merupakan sumber energi yang paling utama kan. Jadi ada beberapa jenis-jenis dari metabolisme karbohidrat itu. Yang pertama saya bahas mengenai glikogenesis. Jadi glikogenesis ini dia mengkonversi glukosa menjadi glikogen yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan disimpan di dalam hati oleh hormon insulin. Kemudian ada gluconeogenesis. Jadi gluconeogenesis ini merupakan hasilnya itu dapat menghasilkan glukosa 6-fosfat terjadi di dalam sitosol, kemudian dapat menghasilkan glukosa untuk diekspor ke sel-sel tubuh. Selanjutnya ada glikolisis. Jadi glikolisis ini terjadi di dalam sitoplasma sel, tujuannya menghasilkan ATP dan NADH sebagai sumber energi, kemudian menghasilkan 3C atau yang disebut dengan pirufat. Nah, kemudian ada beberapa penyakit yang terkait tentang metabolisme. Jadi, yang pertama itu ada penyakit obesitas, yang kedua ada DM tipe 2. Nah, obesitas ini kan merupakan penumpukan lemak atau dia sudah hiperlimit, hiper hiperlipid. Nah, setelah penumpukan-penumpukan lemak di bagian tubuh ini, dia dapat menyebabkan stres oksidatif. Nah, stres oksidatif ini dapat mengakibatkan adanya kerusakan sel-sel atau jaringan. Nah, kerusakan sel-sel atau jaringan ini dapat mengganggu terjadinya sistem metabolisme. Nah, kemudian ada penyakit DM tipe 2. DM tipe 2 ini disebabkan ada banyak penyebabnya. Bisa juga karena resistensi insulin dari hormon insulin. Nah, hormon insulin itu merupakan hormon yang ada pada metabolisme dari tubuh. Jadi, adanya DM tipe 2 ini dapat mengganggu proses sistem metabolisme. Baiklah, ini ada beberapa referensi yang saya gunakan.
ada 3 referensi yang saya cantumkan di sini sebagai bahan dari mind mapping saya. Kemudian itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.